Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat selalu, amin. Ya. amin. Akhirnya Indonesia bisa mengalahkan Thailand di final, jadi juara raih emas SEA Games 2023. Luar biasa banget. Indonesia menang dengan skor telak 5-2, dan untuk itu saya ingin menyampaikan selamat buat timnas Indonesia dan jajarannya dan seluruhnya termasuk para penonton Indonesia. Selamat ya atas prestasi ini. Bro Ipung, apa yang sebenarnya terjadi di laga Indonesia melawan Thailand ini? Apakah sesuai dengan prediksi kita kemarin, Bro? Ya, memang kalau kita melihat bagaimana perjalanan timnas kita sampai sampai mencapai fase final, tentu kita punya euforia, kita punya optimisme yang begitu tinggi bahwa kali ini kita bisa menjadi juara dan itu terbukti. Mhm. Walaupun sebetulnya dengan ketidakhadiran Pratama Arhan itu juga kan membawa sedikit keraguan ya, apakah eh, tim yang bisa menggantikan atau pemain yang bisa menggantikan Pratama Arhan ini juga bisa menjaga areanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan ternyata itu tidak menjadi kendala yang berarti buat pemain-pemain timnas kita. Karena dalam susunan pemain tentu Coach Indra Safri juga akan menurunkan pemain-pemain yang dirasa cocok untuk pertandingan ketika melawan Thailand. Mhm. Dan ternyata gaya bermain yang diterapkan oleh Indra Safri itu tidak banyak berubah. Dia Mhm. masih tetap menempatkan empat pemain belakang. Kemudian dia juga menempatkan bisa pemain-pemain yang bisa bertransisi seperti Witan Sulaiman dan Fajar Fatur Rahman untuk bisa menyokong barisan tengah atau dia ke depan. Mhm. Jadi pola yang diterapkan sepertinya eh, 4-5-1 gitu loh. Mhm. Dengan menempatkan Sananta sebagai target man. Mhm. Dan itu bisa dilakukan karena Thailand ternyata ketika memasuki lapangan juga diliputi oleh rasa keraguan. Mhm. Diliputi oleh perasaan juga was-was ketika mengetahui bahwa Indonesia bisa menang dramatis di fase semifinal melawan Vietnam. Dan Mhm. disitulah sebetulnya kelihatan bahwa ada keraguan di pemain-pemain Vietnam ketika melawan Indonesia sehingga Indonesia dari sejak menit awal sudah melakukan inisiasi serangan. Mhm. Inisiatif serangan yang dilakukan Indonesia tetap dengan pola yang sama dari kaki ke kaki, walaupun belum menemukan efektivitas yang berarti ketika memasuki jantung pertahanan lawan. Tapi Mhm. percobaan-percobaan itu terus dilakukan. Sementara yang terlihat agak aneh juga ya, ini di luar kebiasaan Thailand sebetulnya. Justru pemain Thailand ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan elementer, Mhm. kesalahan passing, dan sangat mudah bolanya direbut oleh pemain timnas kita. Mhm. Nah, ini kan menunjukkan juga bahwa tingkat pressure pada saat menghadapi pertandingan ini justru di beban beban yang ditanggung oleh pemain Thailand ini begitu besar ya, Mhm. sehingga mereka tidak bisa bermain dengan plong gitu loh, katakanlah seperti Mhm. itu. Sementara Indonesia ketika dapat momentum untuk melemparkan lemparan ke dalam itu bisa dilakukan dengan sangat bagus oleh Dewangga dan bisa menghasilkan gol. Mhm. Dan disitulah sebetulnya momentum bagaimana Indonesia bisa mengontrol pertandingan sudah mulai terjadi. Walaupun Mhm. dari sejak awal pertandingan ini berjalan dengan ritme yang sedang-sedang saja sebetulnya. Mhm. Nah, ini kan kemudian Indonesia bisa menggandakan gol dan seterusnya. Ini Ya, apakah memang faktor karena merasa Indonesia sudah berada di atas angin sehingga lebih mudah, atau sebaliknya dari sisi Thailand yang sudah merasa kalah duluan terus kemudian down? ya. Jadi gini, sebetulnya ada indikasi ya dari sejak babak pertama, indikasi ketidakpercayaan dari Hmm. staf kepelatihan Thailand ketika menurunkan skuad utama. Hmm. Terbukti baru di menit ke-29 mereka sudah melakukan dua orang penggantian pemain. Hmm. Dan ini sebetulnya juga sebuah kesalahan strategi sebetulnya. Hmm. Karena mereka tidak bisa menduga bahwa perjalanan pertandingan akan begitu panjang. Dan ini menjadi sebuah kesalahan yang akhirnya dibayar mahal gitu loh. Nah, ketika Indonesia juga kemudian bisa menggandakan gol melalui aksi dari lagi-lagi dari Sananta yang memang punya keberanian untuk melakukan duel-duel dengan pemain Thailand dan itu
bagus sekali ya untuk seorang striker ketika punya Hmm. kepercayaan diri untuk berhadapan langsung dengan pemain-pemain lawan. Tapi sebetulnya ada reaksi yang positif juga dari Thailand ketika mereka mengetahui bahwa mereka sudah ketinggalan. Hmm. Mereka mulai bermain dengan positioning yang sudah mulai sedikit lebih rapi Mhm. ketimbang ketika memulai pertandingan. Dan melalui umpan-umpan yang juga diagonal dari sisi-sisi sayap, akhirnya itu bisa melalui tendangan dari permainan set piece itu bisa menghasilkan gol dari pemain Hmm. Thailand dengan tandukan. Mhm. Dan ada insiden yang menarik sebetulnya sepanjang 90 menit pertandingan ketika waktu memasuki usia injury time ya. Mhm. Saat itu ada kesalahan persepsi dari staf kepelatihan kita Mhm. ketika ada fluid dipikirnya itu adalah tak penanda berakhirnya pertandingan. Ternyata menurut wasit itu adalah penanda bahwa mereka pertandingan masih game on, kemudian ada harus dilakukan lemparan ke dalam untuk di pihak Thailand gitu loh, Bro. Mhm. Nah, tapi memang ada sedikit konsekuensi ya Mhm. yang ditanggung dari selebrasi yang dilakukan tersebut, yaitu ada sedikit konsentrasi yang agak buyar Mhm. dari pemain-pemain kita. Mhm. Akhirnya ini juga bisa dibayar mahal Mhm. dengan Indonesia bisa kegolan 2-2. Nah, dari situlah sebetulnya titik kulminasi dari pencapaian permainan Indonesia ini bisa terbentuk Mhm. ketika pemain-pemain bisa menyikapi gol balasan dari Thailand itu dengan sikap yang sangat dewasa ya. Mhm. Mereka tidak berlarut-larut dalam kekecewaan. Mhm. Mereka tetap berusaha bermain dengan skemanya. Mhm. Dan aspek mentalitas memang kan sangat penting ya dalam sebuah pertandingan final, apalagi ya. Nah, justru di pertandingan injury time inilah mentalitas yang kita miliki itu bisa keluar. Dan itu juga itu baru satu masalah aspek mental. Kemudian Mhm. masalah rotasi dan pergantian pemain ini Mhm. juga menjadi faktor kunci menurut saya. Mhm. Karena justru karena ketika Indonesia masih punya cadangan untuk memainkan pemain-pemain baru, ketika pemain-pemain yang mungkin yang udah bermain selama 90 menit atau beberapa menit ini sudah mulai kelihatan loyo atau Mhm. seperti Sananta yang sudah mulai cedera, itu Mhm. juga dimasukkan Irfan Jauhari. Nah, itulah yang membuat permainan menjadi berubah. Mhm. Dengan tensi pertandingan yang sudah mulai meninggi, tentu Mhm. akan menguras kebugaran. Mhm. Indonesia diuntungkan dengan cara menghemat pergantian pemain. Masuk Irfan Jaya, kemudian masuk Raihan, kemudian juga masuk Beckham Putra. Dan inilah kemudian yang bisa merubah arahnya pertandingan sebetulnya. Mhm. Jika Mhm. pemain-pemain yang masih bugar itu kemudian ditampilkan menghadapi pemain-pemain yang rata-rata sudah kehabisan gitu loh. Mhm. Nah, Thailand memang dilanda kepanikan dalam hal ini karena pemain-pemain yang sudah tidak punya amunisi kebugaran itu kecenderungannya adalah berbuat sembrono pada saat Mhm. mengawal pemain Indonesia. Mhm. Mereka beberapa kali akhirnya mendapatkan lagi hadiah kartu merah, Mhm. melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebetulnya tidak perlu. Tapi itu adalah bukti bahwa mereka sudah tidak punya cara lain untuk menghentikan laju permainan Indonesia. Sementara Mhm. Indonesia masih bermain dengan gaya yang Mhm. hampir sama dari setiap Mhm. menit awal. Mhm. Gitu loh. Bro, ini kan ketika tadi disebut bahwa ada pergantian pemain di babak pertama, pertengahan babak Iya, pertama, apakah ini menunjukkan bahwa permainan Indonesia atau strategi yang akan dimainkan Indonesia ini tidak bisa ditebak oleh pelatih dari Thailand? iya. Ya, justru kan sebetulnya gini, pelatih Thailand tentu juga melihat bahwa kecenderungan pelatih dari Indonesia, Indra Safri, adalah memainkan pola yang ofensif. Mhm. Bisa bermain dengan 4-4-2, bisa bermain dengan 4-5-1, bisa bermain dengan 4-3-3. Itu Mhm. adalah formasi yang biasa dilakukan oleh Coach Indra Safri. Dan Mhm. itu menunjukkan bahwa agresivitas ada di pihak Indonesia dari Mhm. skema pertandingan. Mhm. Nah, Thailand juga mengetahui hal ini. Mereka berusaha mencari antitesa
Mhm. Sebetulnya apa yang dilakukan Thailand juga agak di luar pakem atau kebiasaan sepak bola mereka ketika Ya. mereka mencoba untuk melakukan permainan transisi. Hmm. Ternyata permainan transisi yang dilakukan Thailand mungkin karena ini bukan akar dari sepak bola mereka, mereka tuh gagap untuk Hmm. melakukan pola permainan transisi. Mhm. Justru dengan mereka akhirnya tidak efektif dalam melakukan permainan di tengah, ini yang bisa dimasuki oleh pemain-pemain Indonesia gitu loh. Hmm. Dan peran Marcelino juga dalam pertandingan ini kan sangat bagus ya. Mhm. Dia begitu pandai untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan ini Mhm. juga akan menguras konsentrasi lawan dalam menjaga pemain-pemain Indonesia lainnya karena semua fokus lebih banyak ke Marcelino gitu loh. Dan ini Hmm. juga bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain lainnya. Hmm. Jadi kalau menurut saya bagaimana Thailand pelatihnya juga melakukan pergantian pemain di menit-menit awal di rasanya ini agak di luar kebiasaan ya. Baru di menit Hmm. 29 mereka sudah melakukan 2 kali pergantian Hmm. sekaligus. Hmm. Nah, ini juga sebetulnya cara mereka untuk meriset ya. Hmm. Meriset strategi permainan walaupun ternyata apa yang mereka harapkan itu tidak berjalan dengan baik gitu. Hmm. Hmm. Jadi bisa nggak bahwa ini awalnya dimulai karena adanya strategi yang tidak tepat dilakukan oleh Thailand sehingga membuat Indonesia makin leluasa menjadi pemenang di laga Ya, ini. ya betul. Saya pikir itu. Saya pikir Hmm. banyak faktor, banyak variabel yang mempengaruhi hasil pertandingan tadi. Mhm. Ya variabel salah satunya kesalahan dalam menerapkan strategi. Mhm. Kemudian kita juga melihat bahwa aspek mentalitas dan motivasi pemain Indonesia sedang ada di puncak. Mhm. Dan itu yang kemudian bisa menjadi akumulasi dari Mhm. semua variabel-variabel yang menentukan hasil pertandingan. Gitu loh. Mhm. Oke, ini artinya menunjukkan bahwa pemain Indonesia mentalitasnya makin kelihatan ya bahwa memang kita sudah Betul, bisa menjadi juara memang punya mentalitas itu ya, Bro. Bukan sebuah betul. kebetulan ya. Betul, ini bukan sebuah kebetulan. Artinya sebuah pembentukan fisik maupun mental itu kan tentu tidak bisa berjalan secara instan. Mhm. Tidak bisa dibentuk dalam waktu 1-2 bulan. Mhm. Tentu melalui rangkaian proses yang lebih panjang, saya pikir. Mhm. Mhm. Nah, tentu kita juga agak diuntungkan juga dengan kehadiran pemain-pemain di under 20 sebetulnya, tapi mereka itu sejatinya adalah pemain-pemain senior Mhm. seperti Mhm. Rizky Ridho. Kemudian ada Sananta. Kemudian di situ juga ada Marcelino, Witan. Nah, mereka-mereka ini pertama Arhan juga. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sebetulnya punya pengalaman lebih ketimbang pemain-pemain lain di level usianya gitu loh. Mhm. Nah, tingkat kematangan dan kedewasaan pemain-pemain ini terlihat pada saat perpanjangan waktu. Mhm. Kita melihat bahwa pernah di pertandingan tersebut kan ada terjadi gesekan yang sangat kuat Mhm. sampai terjadi perkelahian. Mhm. Tapi buntut dari perkelahian itu tersebut ternyata tidak mempengaruhi dari fokus permainan Indonesia. Tetap Mhm. konsentrasi itu bisa dilakukan. Mhm. Bahwa Mhm. tujuan permainan Indonesia adalah kemenangan. Mhm. Mhm. Dan bagaimana kemenangan itu dilakukan? Ya harus punya memantapkan diri bahwa kita harus dingin dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti itu gitu loh, Bro. Nah, Mhm. makanya ketika kelihatan kematangan dan kedewasaan pemain ini terlihat ketika ada pemain Thailand yang kelihatan cedera, sepertinya pemain Indonesia tidak punya pengaruh terhadap gesekan-gesekan yang sampai terjadi perkelahian, tetap Mhm. berusaha untuk membantu. Dan Mhm. ini kan juga memperlihatkan bahwa ada ketenangan dari pemain-pemain kita, ada fokus yang tetap terjaga gitu loh. Mhm. Dan Mhm. ya itu tadi, berkah dari kehadiran pemain-pemain yang sebetulnya pemain senior di under 20 itu adalah juga sebagai kunci kemenangan kita. Oke. Siapa pemain terbaik di laga ini, Bro? Ya, kalau saya lihat memang ada beberapa sebetulnya yang terlihat menonjol ya. Hmm. Tentu kita lihat kalau di depan Sananta yang sangat Mhm. bagus dan punya kepercayaan diri untuk melakukan duel-duel dengan pemain Thailand. Padahal di situ dia juga harus berhadapan dengan Jonathan Kemdi. Itu Mhm. pemain keturunan Thailand, Mhm. yang keturunan bule lah ya. Mhm. Dan dia juga kan punya postur yang justru lebih bagus daripada Sananta, tapi dia Mhm. berani untuk melakukan duel. Kemudian kita lihat bagaimana konsentrasi pemain Thailand berusaha dipecah oleh
kehadiran Marcelino. Hmm. Marcelino bisa begitu leluasa mengacak-acak jantung pertahanannya Thailand untuk memberikan ruang pada pemain-pemain lain. Kemudian kita juga lihat ada peran Dewangga. Nah, di sini mungkin ini menjadi showcase ya, showcase bagaimana Dewangga bisa comeback lagi nanti ke Hmm. timnas senior. Karena kalau kita lihat penampilannya di sebagai gelandang bertahan, dia sangat mobile, dia sangat militan, dan dia berani untuk dan bertanggung jawab untuk menjaga areanya. Hmm. Kita juga bisa melihat bagaimana Fatur Rahman yang selama ini mungkin belum pernah dipanggil oleh STY. Hmm. Bisa saja ini juga menjadi referensi bahwa Fatur Rahman juga punya kapabilitas apabila dipanggil untuk memenuhi panggilan timnas senior gitu loh, bro. Hmm. Hmm. Kita juga lihat bagaimana Pratama Arhan yang punya keunikan begitu bagus, keunikan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Hmm. Cuma sayangnya di sini juga kita melihat bahwa Witan ternyata dari pertandingan rangkaian pertandingan dari fase grup sampai semifinal sampai final itu Hmm. belum lagi menemukan top formnya gitu loh, bro. Hmm. Oke. Nah, dari Thailand kelihatan sekali ya bahwa pemain Thailand sudah inferior duluan ketika menghadapi Indonesia, sehingga Betul. akhirnya mereka bermain bukan untuk cari menang tapi untuk mencari mencederai lawan. Ada kecenderungan ke situ nggak sih? Kalau mencederai mungkin tidak ya, berbeda Hmm. ya antara Thailand dengan Vietnam ya. Kalau Thailand lebih punya kematangan dalam hal ini. Cuma Hmm. memang sikap-sikap ada beberapa pemain Thailand yang saya lihat itu justru bukan pemain Indonesia yang diprovokasi, tapi Hmm. bagaimana dia memprovokasi wasit. Itu biasa Hmm. dilakukan oleh Jonathan Kemdi. Dan Hmm. hasil dari mungkin provokasi Jonathan Kemdi terhadap wasit, kartu kuning buat Sananta. Itu Hmm. ada kesuksesan di situ. Tapi Jonathan Kemdi juga pada akhirnya tidak bisa mengontrol emosi, tidak Hmm. juga bisa mengontrol yang namanya tekanan mental. Ketika Hmm. juga dia juga melakukan tindakan yang sembrono sampai dia juga Hmm. kena kartu kuning yang kedua, Hmm. keluarlah dia dari lapangan, gitu loh bro. Hmm. Ya, ya kan ada 3 pemain dari Thailand yang kena kartu Iya merah betul, ya. betul. Yang satu karena berantem dengan Ya, pemain Indonesia sehingga Indonesia juga kena kartu merah, dan betul. satu lagi kena 2 kartu kuning. Ya, Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai Indonesia melawan Thailand di final SEA Games yang dimenangkan Indonesia dengan skor sangat telak 5-2, dan akhirnya Indonesia meraih emas ya. ya. Dari laga tersebut, menurut Sobat sendiri, apa dan faktor apa atau bagaimana Indonesia memenangkan laga ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu Oke. obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.